Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Zelvi Salsabila Zaliska. Di sini saya berperan sebagai moderator dan pemateri pada materi metode Gauss, Gauss-Jordan, dan Gauss-Seidel. Tentunya di sini saya tidak sendiri. Di sini terdapat beberapa anggota. Pertama ada Hairudin, lalu kedua ada saya sendiri, Zelvi Salsabila Zaliska. Yang ketiga ada Pipit Mahera, lalu ada Puspita Rahmadani, lalu ada Thomas Christian Adi Pratama, lalu Raisya Adisti Firdaus, dan terakhir ada Sandrina Putri Atailah. Nah, untuk topik pembahasan kita pada pertemuan kali ini, itu akan membahas mengenai metode Gauss, metode Gauss-Seidel, dan metode Gauss-Jordan. Untuk metode eliminasi Gauss ini akan dijelaskan oleh Pipit Mahera. Kepada Pipit Mahera, waktu dan layar disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang eliminasi Gauss, di mana eliminasi Gauss ini ditemukan oleh seorang ahli yang bernama Carl Friedrich Gauss, yang di mana metode ini dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk memecahkan sistem persamaan linear dengan merepresentasikan atau dengan mengubahnya menjadi bentuk matriks, yang di mana matriks tersebut lalu diubah ke dalam bentuk echelon baris melalui suatu operasi yang disebut dengan operasi baris elementer. Kemudian setelah itu baru sistem diselesaikan dengan substitusi balik. Next. Nah, adapun bentuk-bentuk dari eselon baris ini terdapat 3 kriteria, yaitu yang pertama, jika di dalam baris terdapat elemen-elemen yang tidak semuanya nol, maka bilangan tak nol pertama di dalam baris tersebut adalah 1. Nah, contohnya adalah pada matriks 1, 4, 0, 2, 0, 0, negatif 1, 2, 0, 0, 0, 1. Kemudian, kriteria yang kedua adalah baris-baris yang semua elemennya bernilai nol semua, maka baris-baris tersebut harus dikelompokkan dan diletakkan di bagian bawah matriks. Adapun contoh dari kriteria kedua ini adalah matriks negatif 2, 3, 0, 0, 1, negatif 1, 0, 0, dan 0. Adapun kriteria yang terakhir atau kriteria yang ketiga adalah jika terdapat 2 baris berurutan yang memenuhi kriteria pertama, maka angka 1 pertama atau 1 utama itu dari baris yang lebih rendah berada lebih ke kanan dari angka 1 pertama atau utama pada baris yang di atasnya. Contohnya yaitu pada matriks 1, negatif 2, 1, 2, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Oke, next. Nah, di sini terdapat satu contoh soal yang menggunakan eliminasi Gauss, yang dimana contoh soalnya itu diberikan sistem persamaan linear sebagai berarti 3Z sama dengan 1, 3X ditambah 4Y ditambah 2Z sama dengan negatif 3, X tambah 3Y tambah Z sama dengan 2. Tentukan pemecahan sistem persamaan linear di atas dengan metode eliminasi Gauss. Oke, next slide. Nah, mula-mula kita akan representasikan sistem tersebut ke dalam bentuk matriks, yang dimana di awalnya sistem persamaan itu dari 2X tambah 5Y tambah 3Z sama dengan 1 itu menjadi matriks 2, 5, 3, dan 1. Kemudian pada persamaan 3X tambah 4Y tambah 2 sama dengan negatif 3, di mana matriksnya menjadi 3, 4, 2, negatif 3. Kemudian pada persamaan X tambah 3Y tambah Z sama dengan 2, bentuk matriksnya itu yaitu 1, 3, 1, 2. Adapun bentuk matriksnya adalah seperti pada gambar di layar. Oke, next slide. Nah, untuk penyelesaiannya ini akan lebih dijelaskan secara lanjut oleh rekan saya Zelvi Salsabila pada melalui Excel. Pada Zelvi dipersilahkan. Baik, terima kasih Pipit. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu ya untuk Excel-nya. Oke, jadi di sini saya izin menjelaskan untuk melanjutkan penjelasan yang Pipit berikan. Jadi setelah kita mengubahnya dalam bentuk vektor, di sini terdapat vektor 3, 5, 3, 1, 3, 4, 2, min 3, 1, 3, 1, 2. Nah, di sini dioperasikan. Pertama, saya mengoperasikan baris pertama dulu, di mana R1-nya ini kita ubah posisinya dengan R3. Jadi, kita dapat mengubah posisi baris pertama dengan baris ketiga. Sehingga bentuk vektornya itu akan menjadi vektor matriks 1, 3, 1, 2, dan untuk baris kedua ada 3, 4, 2, min 3, dan untuk baris ketiga ada 3, 4, 3, 5, 3, 1.
Nah, setelah dapat vektor ini, maaf, matriks ini, kita dapat mengoperasikan baris kedua, di mana baris kedua ini kita operasikan sebagai 3R1 ditambah R2. R1 ini merupakan baris pertama dan R2 ini merupakan baris kedua. Jadi, untuk hasil dari operasi 3R1 ditambah R2 itu sama dengan 0, min 5, min 1, min 9. Lalu untuk baris ketiga itu dioperasikan dengan rumus min 2R1 ditambah R3. Dan note sekali lagi, untuk rumus ini kita membuat rumus yang menghasilkan hasil di vektor selanjutnya ini berbentuk seperti ini. Misal nih untuk baris pertama, di baris pertama kolom pertama ini kita harus satu di sini. Terus untuk di sini juga satu, di sini juga satu. Jadi untuk setiap baris dari dari matriks ini itu harus ada bilangan satu. Di sini satu, di sini satu, dan di sini satu. Jadi kita menentukan rumusnya ini itu sesuai kreativitas kita bagaimana mengoperasikan baris ini agar sesuai dengan kriteria dari rumus Gauss tadi. Nah, untuk baris ketiga dioperasikan itu akan menghasilkan 0, min 1, 1, dan min 3. Nah, setelah kita mengoperasikan untuk kedua kalinya, ternyata di baris kedua ini masih masih kita belum menemukan satu di baris kedua ini. Sehingga kita mengoperasikannya kembali menjadi min 6R3 ditambah R2. Maksudnya min 6 baris dikalikan dengan baris ketiga, lalu ditambah dengan baris kedua. Nah, ini akan menghasilkan hasil 0, 1, dan min 7. Nah, jadi di sini kita udah punya satu untuk baris pertama itu ada satu di kolom pertama, lalu untuk baris kedua itu ada satu di kolom kedua, dan baris ketiga itu ada di satu di kolom ketiga. Nah, setelah ini, mengapa di sini dioperasikan kembali? Nah, kita kan tujuannya untuk menentukan satu eh, dari X, Y, dan Z itu kita harus punya satu bilangan yang sudah pasti itu merupakan bilangan dari X, Y, atau Z. Nah, dikarenakan di matriks yang ketiga ini untuk matriks untuk baris ketiga ini itu menghasilkan Y ditambah Z sama dengan min 3, sehingga kita dapat mengetahui berapa nilai dari nilai dari Z-nya. Itu dengan cara mengoperasikan baris kedua ditambah dengan baris ketiga. Maka akan menghasilkan 0, 0, min 6, 6. Dikarenakan min 6 dan 6 ini kita dapat sama-sama kita kalikan dengan min 1/6, maka akan menghasilkan 1 min 1. Sehingga dari matriks yang ini, matriks terbaru atau matriks terakhir yang kita operasikan, itu akan membuat suatu persamaan atau menghasilkan suatu persamaan yaitu X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 2 untuk persamaan satu atau untuk yang baris pertama. Lalu ada Y dikurang 7Z sama dengan 9 untuk baris kedua atau persamaan kedua, dan Z sama dengan min 1 untuk baris ketiga atau persamaan ketiga. Mungkin untuk penyelesaian lanjutnya akan dikembalikan kepada Pipit. Baiklah, terima kasih kepada Delphi. Boleh tolong share screen PPT. Nah, berdasarkan penyelesaian yang sudah dijelaskan Zelvi pada melalui Excel itu, tadi berdasarkan persamaan yang telah didapatkan, maka pada persamaan kedua tadi kan Y min 7Z sama dengan 9. Kemudian dapat didapatkan Y sama dengan 9 ditambah 7Z sehingga menjadi 9 ditambah 7 kali 1 sehingga dapat min 1. Tadi kan di persamaan ketiga didapatkan nilai bahwa Z itu sama dengan negatif 1. Jadi kita substitusikan nilai Z-nya sehingga dapat didapatlah nilai Y itu sama dengan 2. Kemudian disubstitusikanlah nilai Y itu ke dalam persamaan 2. Di mana persamaan kedua yaitu X tambah 3Y tambah Z sama dengan 2. Kita substitusikan, kemudian kita operasikan sehingga didapatkan X sama dengan 2 min 3Y min Z
didapatkan karena Y tadi sudah didapatkan nilai Y itu sama dengan 2 dan Z itu sama sama dengan negatif 1 sehingga kita operasikan menjadi X sama dengan 2 negatif 3 dikali 2 dikurang negatif 1 sehingga didapatkan hasilnya negatif 3 sehingga pada hasil akhirnya didapatkan nilai X itu sama dengan negatif 3 nilai Y itu sama dengan 2 dan juga nilai Z itu sama dengan negatif 1. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pipit. Untuk materi selanjutnya, itu ada Gauss-Seidel, di mana Gauss-Seidel ini akan dijelaskan oleh Adisti. Kepada Adisti, waktu dan layar disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Gauss-Seidel. Eliminasi Gauss-Seidel atau lebih tepat disebut metode iterasi Gauss-Seidel adalah salah satu metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier secara iteratif atau berulang, bukan secara langsung seperti eliminasi Gauss biasa. Next slide. Oke, untuk contoh soal menggunakan eliminasi Gauss-Seidel. Dimisalkan sistem persamaan yaitu 4x ditambah y ditambah z sama dengan 7, x ditambah 3y ditambah z sama dengan min 8, dan persamaan terakhirnya itu x ditambah y ditambah 5z sama dengan 6. Soalnya adalah tentukan solusi hampiran untuk sistem persamaan tersebut dengan metode eliminasi Gauss-Seidel. Nah, ini dia penyelesaiannya. Yang pertama, kita ubah bentuk menjadi x sama dengan seperempat dikali 7 min y min z. Y-nya sama dengan sepertiga dikali min 8 min X min Z. Dan yang terakhir Z sama dengan seperlima dikali 6 min X min Y. Lalu langkah kedua, iterasi pertama, asumsi awal X itu 0, Y itu 0, dan Z itu sama dengan 0. Untuk X iterasi pertama, yaitu sama dengan seperempat dikali 7 dikurang 0 dikurang 0 sama dengan 1,75. Untuk Y iterasi pertama itu kita pakai yang persamaan tadi juga seperti sebelumnya. Itu 1/3 dikali min 8 min 1,75 min 0 sama dengan min 9,75/3 sama dengan min 3,25. Lalu Z untuk iterasi pertama yaitu 1/5 dikali 6 dikurang 1,75 dikurang negatif 3,25. Ini kita masukkan X dan Y-nya karena sudah didapatkan sebelumnya. Itu sama dengan seperlima dikali 6 min 1,75 ditambah 3,25 sama dengan 7,5/5 sama dengan 1,5. Lalu selanjutnya, langkah selanjutnya lanjutkan iterasi kedua dengan nilai yang diperoleh. Nah, untuk X iterasi kedua itu sama dengan seperempat dikali 7 kurang min 3,25 dikurang 1,5 itu sama dengan seperempat dikali 8,75 yang mana hasilnya sama dengan 2,1875. Untuk Y iterasi kedua itu sama dengan sepertiga dikali negatif 8 dikurang 2,1875 dikurang 1,5 itu sama dengan negatif 11,6875/3 yang mana hasilnya sama dengan negatif 3,8959. Lalu untuk Z iterasi kedua itu sama dengan 1/5 dikali 6 kurang 2,1875 dikurang negatif 3,8958 itu sama dengan 1/5 dikali 6 dikurang 2,1875 ditambah 3,8958 sama dengan 7,7083/5 sama dengan 1,5417 dan seterusnya sampai nilai-nilai X, Y, Z mendekati konvergen atau berhenti berubah signifikan. Oke, selanjutnya. Oke, ini dia tabelnya hasil iterasi metode Gauss-Seidel sampai konvergen hingga perubahan antar iterasi sangat kecil. Sehingga solusi hampiran untuk sistem persamaan tersebut adalah X itu 2,3600, Y itu negatif 3,9600, dan Z itu 1,5200. Untuk Excelnya itu akan dijelaskan oleh Sandrina. Oke, baik, terima kasih untuk Disti yang sudah menjelaskan sebelumnya. Jadi teman-teman kita bakal melanjutkan dengan menggunakan Excel dari soal yang tadi Gauss-Seidel. Nah, dari soal sebelumnya itu, misalkan sistem persamaan terdapat
4x plus Y ditambah Z sama dengan 7, X plus 3Y ditambah Z sama dengan min 8, X plus Y plus 5Z sama dengan 6. Lalu kita di sini menentukan solusi hampirannya menggunakan metode Gauss-Seidel. Yang pertama, kita ubah dulu menjadi persamaan seperti ini. Ke tadi, X sama dengan seperempat dikali 7 dikurang Y dikurang Z. Lalu untuk Y-nya itu sama dengan 1/3 dikali min 8 dikurang X dikurang Z. Dan Z sama dengan 1/5 dikali 6 dikurang X dikurang Y. Untuk langkah selanjutnya, kita menebak dulu tebakan awalnya itu X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Nah, pada iterasi kedua, untuk mendapatkan hasil ini, kita peroleh menggunakan persamaan yang udah kita lakukan tadi sebelumnya. Yang mana 1/4 dikali 7 dikurang Y dikurang Z. Nah, kita masukkan menggunakan Excel, kita masukkan 1/4 dikalikan 7, lalu untuk nilai Y-nya ini kita masukkan di bagian Y sama dengan 0 ini. Dan juga Z-nya sama dengan 0. Nah, nanti akan didapatkan hasil dari Y-nya itu sendiri, dari X-nya itu 1,75. Dan juga pada iterasi kedua di bagian Y-nya, sama kita lakukan menggunakan persamaan-persamaan yang udah kita buat. Nah, lalu kita masukkan saja nilainya, itu 1/3 dikalikan dengan min 8, dikurangkan dengan X. Nah, X-nya ini kita masukkan menggunakan X yang udah kita cari pada iterasi kedua tadi, yang nilainya 1,75. Lalu kita kurangkan dengan Z. Z-nya ini dikurangin sama Z yang ada pada tebakan awal, yaitu Z yang bernilai 0. Nah, nanti bakal didapatkanlah hasil. Nah, hasilnya begini. Lanjut terus sampai mendapatkan solusi hampirannya. Jadi nanti dimasuk-masukin aja nilai X-nya, nilai Y-nya, nilai Z-nya dari tabel-tabel yang udah kita buat dari iterasi ke satu sampai selanjutnya. Nah, nanti bakal terlihat solusi hampirannya, yaitu di X-nya itu berkisar, nilainya itu berkisar 2,3600, Y-nya berkisar min 3,9600, dan Z-nya itu berkisar 1,5200. Nah, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Jadi, untuk X-nya itu bernilai di hampiran di iterasi ke-8 9 ini. Lalu Y-nya itu dari iterasi 7 ini sudah terlihat, iterasi 8 maksudnya. Dan juga di Z-nya itu terlihat pada iterasi ke-8 seperti itu. Nah, jadi untuk menggunakan Excel, dalam menggunakan eliminasi Gauss-Seidel, dapat menggunakan Excel seperti ini, teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan dari Excel-nya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Adisti dan juga Sandrina. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Thomas dan rekannya, yaitu Hero. Kepadanya, waktu dan layar disilahkan. Baik, terima kasih eh, moderator atas waktu dan tempatnya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai Gauss-Jordan. Baik, definisi dari Gauss-Jordan itu sendiri itu merupakan sebuah metode algoritmik dalam pengoperasian pada aljabar linier yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear untuk mencari inverse dari suatu matriks jika matriksnya itu invertible, dan yang terakhir untuk menentukan determinan secara tidak langsung. Nah, metode ini dapat mengubah matriks koefisien menjadi eselon baris tereduksi dengan menggunakan OBE. Nah, OBE itu sendiri merupakan operasi baris elementer yang dimana digunakan untuk mencari sebuah solusi dari persamaan uh, linear yang dimana bentuknya itu biasanya persamaan linear yang terdiri dari 3 variabel. Nah, untuk cara menggunakan OBE ini, kita dapat
menggunakan 3 step. Yang pertama itu dengan menukar 2 baris matriks atau atau dengan istilah swap. Lalu yang kedua mengalihkan seluruh elemen dalam satu baris dengan bilangan bukan 0 atau scaling. Dan yang terakhir itu menambahkan atau mengurangkan kelipatan suatu baris ke baris lain. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai OBE ini atau Gauss Jordan itu akan dijelaskan oleh Puspit. Kepada Puspit dipersilakan. Oke, terima kasih Thomas. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan metode Gauss-Jordan. Boleh slide sebelumnya? Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai kelebihan metode Gauss-Jordan, yaitu dapat menghitung langsung ke solusi akhir, di mana metode Gauss-Jordan ini membawa matriks ke bentuk reduced row echelon form atau RREF itu, yang dimana bentuk paling sederhana di mana setiap variabel utama itu sudah berada di posisinya dan semua elemen di atas dan di bawahnya itu adalah nol. Lalu yang kedua itu dapat digunakan untuk mencari inverse matrix. Nah, untuk mencari inverse matrix A itu metode Gauss-Jordan bekerja dengan membentuk matriks augmentasi, lalu melakukan eliminasi hingga mendapatkan matriks identitas yang digabungkan dengan matriks inverse dari A. Lalu itu kelebihannya itu cocok untuk komputer karena operasi baris elementer sangat mekanis dan terstruktur dan mudah untuk diotomatisasi oleh program komputer dan dapat juga langsung menentukan jenis solusi, apakah solusinya unik, tak hingga solusi atau tidak ada solusi. Lanjut. Nah, di sini metode Gauss-Jordan juga terdapat kekurangan. Yang pertama itu perhitungannya lebih banyak. Tentu saja karena metode Gauss-Jordan ini melakukan eliminasi ke atas dan ke bawah pivot untuk mendapatkan bentuk identitas tadi, sehingga jumlah operasi baris lebih banyak dibandingkan metode eliminasi Gauss biasa yang hanya mengeliminasi ke bawah. Lalu rawan kesalahan manual karena jumlah operasi lebih banyak, terutama pembagian dan pengurangan pecahan, maka metode ini mudah terjadi kesalahan hitung saat dilakukan secara manual. Lalu kurang optimal untuk sistem besar. Misalnya 10 variabel atau lebih itu metode ini tuh kurang efisien secara waktu dan memori juga. Dan tidak bekerja jika matriksnya singular. Jika matriks koefisiennya adalah matriks singular atau determinannya sama dengan 0, maka tidak ada inverse dan metode Gauss-Jordan tidak bisa menyelesaikannya dengan bentuk identitas tunggal. Nah, itu tadi kelebihan dan kekurangan metode Gauss-Jordan. Untuk contoh soal dan penerapannya di Excel akan dijelaskan oleh Heru. Kepada Heru. Oke, terima kasih Puspita. Jadi aku akan share screen terlebih dahulu Excel-nya. Oke, karena sudah muncul. Jadi misalnya contoh soalnya ini ada 3 persamaan yaitu X plus Y plus Z sama dengan 6, 2X plus 3Y plus Z sama dengan 9, lalu X plus 2Y plus 3Z sama dengan 14. Seperti langkah-langkah yang telah dijelaskan sama Thomas sebelumnya, itu kita jadikan persamaan ini dalam bentuk matriks augmentasi. Ini adalah kolom-kolom untuk setiap koefisiennya, yaitu 1116, 2319, 123, 14. Lalu kita lakukan operasi baris elementer untuk mereduksi setiap elemen. Yang pertama, untuk baris kolom X, kita buat di sini jadi 1, lalu yang di bawahnya itu jadi 0, di mana itu jadi 2 kali. Untuk baris yang kedua, itu 2 kali baris pertama dikali dan ditambah, dikurang dengan 1 kali baris kedua. Jadi operasinya tinggal diseret saja, ini operasinya tinggal diseret saja ke kanan, dapatlah hasilnya demikian. Itu satu, ini kan 1 ya, jadi cara cepatnya bisa, karena ini 1 langsung aja kurangin yang ini dengan ini. Jadi kalau ditarik ke kanan dapatnya demikian. Kita lakukan langkah yang sama, karena kan ini tadi min 1, 1, 3. Ini bakal dijadiin sumbunya atau porosnya, terus
Mungkin sambil annotate ya, biar enak. Tadi sudah batasin ini, yang X. Lalu yang Y, ini tadi kan min 1, terus kita buat jadi 1 di sini. Semuanya dikaliin dengan min 1. Lalu dapatlah 1, min 1, min 3. Lalu dijadiin poros dengan ditandain kuning ini. Lalu kita lakukan operasi yang sama kayak yang sebelumnya, supaya yang ini jadi 0, ini juga jadi 0. Karena ini sama-sama 1, jadi cukup kurangi baris pertama dengan baris kedua, lalu yang ini kebalikannya, baris ketiga ini ditambah dengan baris pertama, baris kedua. Lakukan lagi yang sama supaya dapat ya hasilnya. Nah, di sini tadi dapatnya 3 sama min 7. Supaya ini jadi 1. Oke, next. Terakhir tadi di sini ya. Nah, dapat Z-nya di sini 3, lalu sama dengan min 7. Supaya dia jadi 1, kedua ruasnya dibagi dengan 3, jadi dapatnya 1, min 2,3. Lalu karena ini masih min 1, kita lakukan reduksi lagi supaya ini jadi 0, sehingga didapatlah X-nya min 5, Y-nya min 2, lalu Z-nya itu min 2,3. Jadi kurang lebih seperti inilah penggunaannya dalam Excel. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Heru udah ngejelasin dari Excelnya juga. Untuk presentasi kita kali ini mungkin cukup sampai di sana terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan dan lain-lain itu bisa ditanyakan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.